Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil catatan saya yang mengenai pengertian GTW. Pengertian GTW ini ada dua unsur, ada keuntungannya dan kekurangannya. Pengertian GTW adalah sebuah perangkat yang menggunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dapat satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Istilah dari GTW menunjuk kepada hardware atau software yang menjembatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Salah satunya, contoh pengguna GTW adalah email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Host yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas jaringan dari satu jaringan ke jaringan lain juga dapat digunakan untuk melewatkan lalu lintas jaringan dari satu protokol ke protokol lainnya. Digunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan komputer yang arsitekturnya sama sekali berbeda. Jadi GTW lebih kompleks daripada Big G. Unsur yang pertama, keuntungannya. Keuntungannya ada 6 jenis. Yang pertama, resource sharing. Dapat digunakan sumber daya yang ada secara bersamaan. Misalnya, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita dapat reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif. Perbedaan, misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ketiga atau lebih komputer yang terkoneksi jaringan, sehingga apabila salah satu mesin rusak, maka selain di mesin yang lain bisa digunakan. Yang ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer yang besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga dan kinerja dan kecepatan inilah membuat para perencana sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer pribadi. Yang keempat, hardware sharing. Bagi pemakai hardware secara bersamaan, dengan adanya fasilitas jaringan, kemudian menggunakan alat yang bernama printer server, maka sebuah printer laras berwarna yang mahal sekali harganya dapat dipakai secara bersamaan oleh 10 orang pegawai. Begitu pula halnya dengan scanner, plotter, dan alat-alat lainnya. Yang kelima, keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrasi untuk mengorganisasi data-datanya. Kantor yang paling penting, daripada setiap departemen menjadi terpisah-pisah dan data-datanya cecer di mana-mana. Data penting tersebut dapat dimanage dalam sebuah server back-end untuk kemudian direplikasi atau di-backup sesuai kebijakan perusahaan. Begitu pula bagi seorang admin akan dapat mengontrol data-data penting tersebut agar dapat diakses atau diedit oleh orang-orang yang berhak saja. Yang keenam, kestabilan dan peningkatan performa. Komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis. Didistribusikan kepada beberapa komputer yang ada dalam jaringan. Unsur yang kedua adalah kerugian dari
gateway itu sendiri. Yang pertama, biaya yang tinggi, dan kemudian semakin tinggi lagi. Pembangunan jaringan meliputi berbagai aspek: pembelian hardware, software, biaya untuk konsultasi perencanaan jaringan, kemudian biaya untuk jasa pembangunan jaringan itu sendiri. Investasi yang tinggi ini tentunya untuk perusahaan yang besar dengan kebutuhan akan jaringan yang tinggi. Sedangkan untuk penggunaan rumahan, biaya ini relatif kecil dan dapat ditekan. Tetapi dari awal juga network harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada biaya overhead yang semakin membengkak karena misi untuk pemenuhan kebutuhan akan jaringan komputer ini. Yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Di suatu organisasi perusahaan yang telah memiliki sistem administrasi, ini dirasakan merupakan hal yang kecil, paling tidak apabila dibandingkan dengan besarnya biaya pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan pada tahap implementasi. Tetapi hal ini merupakan tahapan yang paling penting, karena kesalahan pada poin ini dapat mengakibatkan peninjauan ulang, bahkan konstruksi ulangan jaringan. Manajemen pemeliharaan ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan seorang profesional yang telah mengerti benar akan tugasnya, atau paling tidak telah mengikuti training dan pelatihan jaringan yang bersifat khusus untuk kebutuhan kantornya. Yang ketiga, sharing file yang tidak diinginkan. What the good comes the bad. Ini selalu merupakan hal yang umum berlaku atau ambigu. Kemudian sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrasi jaringan. Yang keempat dan yang terakhir, aplikasi virus dan metode hacking. Hal-hal ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, mengakibatkan network down dan berhenti bekerja. Permasalahan ini bersifat klasik karena sistem yang dirancang tidak baik. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab keamanan jaringan. Mungkin sampai di sini saja video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Ibu.